Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naufal Alif Putra dengan NIM 20 2001 2052. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi analisis pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kedung Sipingit, Desa Kayu Puring, Kecamatan Petengkriono, Kabupaten Pekalongan. Yang pertama, abstrak. Efisiensi merupakan salah satu indikator dalam operasional kinerja PLTMH. Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensinya adalah debit air, daya turbin, dan daya generator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data debit air, daya turbin, dan daya generator yang selanjutnya akan diketahui nilai efisiensinya dalam satuan persen. PLTMH sejak pertama kali dibangun pada tahun 2011. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode pengukuran pelampung untuk memperoleh daya debit air yang nantinya digunakan untuk menghitung daya turbin. Setelah data daya turbin ini didapat, nantinya digunakan untuk menghitung daya generator. Setelah itu, menghitung nilai efisiensi. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari untuk mengetahui seberapa efisiensi PLTMH ini. Latar belakangnya. Diprediksi hingga tahun 2030, konsumsi listrik nasional akan terus bertambah dengan perkiraan peningkatan sebesar 5,7% per tahun. Sementara, kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, mencapai 1.600 gigawatt dengan potensi dayanya yang tersebar di seluruh Indonesia itu kurang lebih 75.000 megawatt. Sekitar 10%, yaitu 7.500 megawatt yang tersebar di seluruh pulau dan dapat dikembangkan sebagai sumber daya energi lokal, khususnya daerah terpencil untuk program desa mandiri energi. Dengan rasio elektrifikasi di daerah Jawa Tengah yang mencapai angka 93,51%, tidak berarti pemerintah supaya listrik itu sudah merata hampir seluruh wilayahnya. Di Kabupaten Pekalongan, rasio elektrifikasinya sebesar 84,24%. Berarti masih ada sekitar 15,72% yang belum mendapatkan suplai listrik. Salah satunya itu di daerah Desa Kayu Puring, Kecamatan Petengkriono, Kabupaten Pekalongan, yang masih belum tercukupi secara merata. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan salah satu energi alternatif yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di wilayah dengan sumber air yang tersebar luas. Untuk melaksanakan pembangunan PLTMH, perlu suatu perencanaan yang matang, sehingga perlu survei potensi sungai dan kondisi desa tersebut. Di daerah pedesaan umumnya terdapat saluran irigasi yang berfungsi untuk mengairi sawah dan juga berpotensi untuk sebagai pembangkit listrik. Secara teknis, PLTMH memiliki tiga komponen yaitu air sebagai sumbernya, turbin, dan generator. Air yang mengalir dengan kapasitas tertentu diasalkan ke ketinggian tertentu menuju rumah instalasi atau rumah turbin. Untuk dari itu, perlu diperhatikan apakah wilayah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PLTMH atau tidak. Yang terdapat sungai yang mengalir, kemudian ada perbedaan ketinggian antara aliran air dengan instalasi, sehingga menimbulkan tenaga air yang mampu menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan daya sekitar 100-5.000 watt. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efisien kinerja dari PLTMH di Kedung Sipingit ini, yang berada di Desa Kayu Puring, Kecamatan Petengkriono, Kabupaten Pekalongan, dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu debit air, daya turbin, dan generator. Metode. Metode yang digunakan pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Dalam pengambilan data, penelitian ini digunakan beberapa cara, yaitu studi literatur berupa datasheet generator, yang di dalamnya ada kutub, tipe, tegangan, frekuensi, dan kecepatan putaran, daya, efisiensi gaya putar, berat, dan sambungannya. Selanjutnya, cara pengukuran untuk memperoleh data air, data debit air, panjang penstop, data outflow arus, daya, tegangan, dan frekuensi dari generator. Yang kedua ada teknik analisis data. Debit air memiliki beberapa aspek yang mempengaruhi penentuannya. Yang pertama adalah perhitungan penampung atau penampang. Penampang mengukur hasil dari kali antara lebar rata-rata saluran air dengan kedalaman rata-rata saluran air. Yang kedua adalah perhitungan kecepatan. Kecepatan adalah hasil pembagian antara panjang saluran atau aliran dibagi dengan waktu rata-rata. Perhitungan kecepatan ini menggunakan metode alat bantu suatu benda ringan yang terapung dengan cara dihanyutkan di suatu titik yang dari start, kemudian dibiarkan mengalir sampai mengikuti kecepatan alirannya sampai jarak yang ditentukan atau finish, sehingga diketahui berapa waktu tempuhnya untuk diperlukan dari start sampai finish, termasuk kecepatannya. Alat yang diperlukan yaitu bola pingpong, stopwatch, serta meteran. Yang ketiga ada debit air. Debit air merupakan hasil perkalian antara luas penampang dengan kecepatan saluran atau aliran air.
Yang keempat, ada daya turbin PLTMH. Perhitungan daya turbin bisa dilakukan setelah diketahui nilai debit air. Dengan keterangan, untuk turbin peleton itu 0,8 sampai 0,85, turbin preventif 0,9, turbin proper kaplan 0,8 sampai 0,9, untuk turbin cross flow 0,7 sampai 0,8. Pada penelitian ini menggunakan turbin peleton. Yang kelima ada daya generator. Generator mengkonversi pergerakan turbin menjadi listrik. Kemampuan generator dalam menghasilkan listrik dinyatakan dalam bentuk volt ampere atau dalam kilovolt ampere (kVA). Dengan rumus daya generator dikali dengan efisiensi generator. Daya turbin kali dengan efisiensi generator. Selanjutnya ada efisiensi PLTMH. Efisiensi ini sendiri kaitannya dengan hasil atau performa kerja dari PLTMH dalam menghasilkan listrik. Dikatakan efisiensi apa tidak, ada indikator perhitungannya, yaitu N sama dengan P per P kali Q kali H, dengan keterangan P itu densitas air, Q itu debit air, N itu efisiensi keseluruhan, dan H itu adalah tinggi terjun airnya. Selanjutnya ada uji korelasi. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terkait. Yang dimana keterangannya R adalah koefisien korelasi Pearson, dan N adalah jumlah responden, X ke variabel, X, Y adalah skor variabel, dan Y adalah skor variabel Y. Yang ke-8 adalah ada uji F atau ANOVA. Dengan rumus F sama dengan S1 per S1 kuadrat per S2 kuadrat. Dengan keterangan F adalah nilai F, ini adalah nilainya, F hitung adalah nilai F hitung, dan S12 nilai varian tersebar, S22 nilai varian terkecil. Nah, sekarang hasil yang diperoleh. Untuk pengukuran lebar saluran ke dalam air, pada data di tabel di atas, saluran yang paling lebar terdapat pada titik keempat, sedangkan tinggi permukaannya pada hari keempat yaitu tinggi 0,94 meter. Ini pengaruhi curah hujan yang cukup tinggi di bagian hulu sungai. Pengukuran ini merupakan tahap awal dalam menentukan nilai debit air. Dalam menentukan titiknya sendiri menggunakan cara mengukur panjang saluran penstock PLTMH yang kemudian dibagi 5 titik. Sedangkan untuk ketinggian air dilakukan dengan pengukuran di 3 bagian pada titik, yaitu kiri, kanan, dan tengah saluran. Yang kedua adalah pengukuran kecepatan laju air. Hasilnya adalah dalam pengukuran kecepatan laju air ini, pada tabel pengukuran kecepatan laju air menunjukkan data pengukuran selama 7 hari yang terbagi dalam 5 kali pengalaman pengukuran. Pengalaman pengukuran dilakukan setiap 1 jam sekali, yang dimulai pada pukul 9.30, dan data kecepatan laju air yang paling cepat adalah sebesar 19,92 detik dan terlambat sejumlah 20,59 detik. Kecepatan laju air dipengaruhi dari beras dalam aliran dan saat pengukuran sudah memasuki musim hujan. Selanjutnya adalah pengukuran debit air. Setelah dilakukan perhitungan luas penampang dan kecepatan laju air, maka dapat diketahui debit air yang tertera pada tabel. Hasil tersebut merupakan perhitungan perkalian antara luas penumpang penstock dengan kecepatan laju air. Selama 7 hari penelitian, rata-ratanya debit air itu 0,776 kubik per detik, dengan puncak debit tertinggi terjadi pada hari keempat penelitian sebesar 0,9 meter kubik per detik. Yang keempat, perhitungan daya turbin. Dalam perhitungan ini, nilai yang dihasilkan sangat berpengaruh dari nilai debit air. Semakin besar nilai debit air, semakin besar pula nilai daya turbin yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Data debit air tertinggi terjadi pada hari keempat sebesar 0,79 meter kubik per detik, dan daya turbin tertinggi pada hari keempat yang sebesar 15,48 kW, dan yang terendah itu pada hari ke-6 sebesar 14,3 kW dengan rata-rata daya turbin selama 7 hari itu 14,89 kW. Yang kelima, perhitungan daya generator. Nilai yang didapat dalam perhitungan daya generator sangat dipengaruhi oleh 2 nilai variabel lainnya, yaitu penstock dan turbin. Selama 7 hari penelitian, daya generator tinggi itu terjadi pada hari keempat juga, yaitu 13,15 kW, dan nilai daya generator terendah itu pada hari ke-6 sebesar 12,16 kW. Perbedaan nilai daya generator sangat dipengaruhi dari 2 nilai variabel lainnya, yaitu nilai debit air dan nilai daya turbin. Yang keenam ada data beban konsumen. Beban konsumen di desa Kalipuring meliputi rumah permanen penduduk jumlah 77 unit, fasilitas dusun sebanyak 3 unit, dan berupa sekolah dasar 2 masjid. Beban semuanya itu yaitu 220 volt ampere atau sekitar 1,7 watt dengan power factor kerja 0,85 standar PT PLN.
Rumusnya adalah beban konsumen, jumlah konsumen kali dengan beban konsumen, yaitu 80 kali 197 yang menghasilkan 14,96 kilowatt. Sehingga beban konsumen sebesar itu, 14,96 kilowatt. Yang ketujuh adalah efisiensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nilai efisiensi itu sangat dipengaruhi oleh nilai variabel, yaitu penstock, turbin, dan generator. Dengan rumus, daya output maksimal dibagi dengan daya input yang dibangkitkan dikali 100%. Daya output maksimal di sini yaitu daya yang dihasilkan dari generator, sedangkan daya input yang dibangkitkan didapat dari datasheet dengan kriteria melihat dari kinerja generator tersebut. Yang digunakan sekarang itu yaitu pada penelitian ini MJL 160 MB4. Dan dari data tabel di samping menunjukkan ya rata-rata efisiensi PLTMH ini sebesar 54,4% dan selama 7 hari penelitian, efisiensi yang paling tinggi didapat pada hari keempat dan terendah pada hari ke-6 penelitian. Yang ke-8 ada uji korelasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu debit air, daya turbin, daya generator, daya turbin dan daya generator terhadap variabel terikat yaitu efisiensi PLTMH. Dari data tabel samping diketahui bahwa antar variabel bebas yaitu debit, daya turbin, dan daya generator nilai signifikannya yaitu 0,000. Dengan hipotesis jika 0,00 berarti kurang dari 0,01, yang dimana korelasinya itu signifikan. Maka dapat ditemukan adanya pengaruh antara variabel bebas yaitu debit air, daya turbin, daya generator dengan variabel terikat yaitu efisiensi PLTMH. Jadi sangat berpengaruh. Simpulkan pengaruhnya itu sangat berpengaruh, sangat simultan. Nah, selanjutnya adalah uji F atau ANOVA. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji ANOVA yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan output di samping, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, yang berarti kurang dari 0,05, dan F hitung sebesar 43.971,33 yang berarti lebih besar dari F table yang hanya 6,59. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Dengan catatan, dependent variabelnya adalah efisiensi PLTMH dan prediktor yang konstan adalah daya generator dan debit air. Kesimpulannya pada penelitian ini itu berdasarkan hasil penelitiannya, yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro di desa kayu puring sudah tidak efisien kinerjanya karena nilai efisiensinya hanya sebesar 54,4%. Yang selanjutnya, warga di desa kayu puring sangat bergantung pada energi listrik alternatif seperti LTMH ini karena namun terkendala oleh peraturan Kementerian Kehutanan yang mengakibatkan PT PLN Persero belum bisa menembus jaringan ke wilayah tersebut. Yang selanjutnya, ketiga ada debit rata-rata PLTMH di desa kayu puring sebesar 0,76 meter kubik per detik dengan rata-rata terbangkitnya itu sebesar 12,64 kW. Yang keempat, nilai efisiensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro cenderung fluktuatif. Yang nilai tertingginya itu sebesar 54,4% yang terjadi pada hari keempat penelitian karena dipengaruhi faktor hujan yang lumayan deras. Hulu sungai PLTMH itu berada. Yang kelima, perlu evaluasi atau pembaruan terhadap kapasitas data daya yang terbangkit dari PLTMH ini. Yang dalam pengoperasiannya mengaungi 2 dusun dengan jumlah KK 86 KK dan total perencanaan 88 KK. Karena rata-rata daya terbangkitnya hanya 12,64 kW, sedangkan beban konsumennya sebesar 14,96 kW sehingga masih sangat cukup kurang atau kurang efektif. Kurang daya, kurang efektif. Lumayan kan? Sekitar 2 kW. Sehingga masih kurang efektif. Kinerja dari PLTMH ini yang berada di desa Kayu Puring ini. Ini adalah daftar pustakanya yang diambil dari jurnal tersebut yang berjumlah sekitar 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.